Shalom, bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi hari ini semuanya sehat, baik, dan tetap semangat untuk belajar kan? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 2. Oleh karena itu anak-anak, ayo tetap semangat. Saat ini tentunya sudah pada bangun kan? Yuk, yang sudah bangun angkat tangan. Ya. Demikian juga, apakah pagi hari ini sudah makan? Oh, tentunya sudah dong. Ini kan kita tetap jaga kesehatan kita. Atau pagi hari ini ada yang sudah mandi? Oh, tentunya harus rajin jaga kesehatan tubuh dan mandi. Nah, anak-anak, contoh-contoh tadi merupakan contoh-contoh kehidupan kedisiplinan kita dalam sehari-hari. Disiplin bangun pagi, rapikan tempat tidur, kemudian mandi supaya tubuh bersih, makan yang bergizi supaya tubuh kita tetap baik dan sehat. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar tentang kedisiplinan. Ya, keluarga kita, diri kita harus bisa hidup di dalam kedisiplinan atau disiplin atau tertib, begitu ya. Anak-anak, sebelum belajar, persiapkan yang pertama, yaitu buku tulis dan perlengkapannya supaya hal-hal yang penting dapat dicatat. Kemudian persiapkan Alkitab. Nanti Pak Guru juga akan memberikan ayat-ayat firman Tuhan. Dan perlu diketahui anak-anak, Alkitab adalah panduan dan tuntunan hidup kita. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan belajar untuk kelas 2 pendidikan agama Kristen. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anakku. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kedisiplinan. Adapun tujuan belajar kita yang pertama adalah siswa, anak-anak dapat menunjukkan sikap disiplin dalam keluarga. Yang kedua, anak-anak, yaitu anak-anak dapat memberikan contoh hidup disiplin di dalam keluarga. Jadi setelah kita belajar disiplin dalam keluarga, anak-anak paham, anak-anak mengerti, anak-anak harus bisa mempraktikkan dan bisa memberikan contoh di dalam keluarga. Yang ketiga, anak-anak, yaitu anak-anak dapat meneladani sikap perilaku disiplin dari orang tua. Jadi orang tua punya tata tertib, orang tua punya aturan, itu harus diikuti, harus dituruti, sehingga kita bisa meneladani yang terbaik dari orang tua. Lalu anak-anak, apa itu sih disiplin? Ayo, siapa yang tahu disiplin? Nah, disiplin artinya adalah patuh terhadap aturan. Jadi hidup ini ada aturannya, anak-anak. Hidup ini ada aturan yang harus kita ikuti, kita lakukan, supaya hidup kita itu menjadi tertib, terarah, dan punya tujuan yang pasti. Karena apa? Kita mematuhi kehidupan yang tertib. Di Alkitab kita akan melihat contoh mengenai tokoh-tokoh yang hidup di dalam kedisiplinan di dalam hidupannya. Ada dua contoh pagi hari ini. Yang pertama yaitu Daniel. Yang kedua yaitu Daud. Nah, Daniel, kedisiplinan Daniel itu yang dilakukan apa ya anak-anak? Nah, ini Daniel ini suka berdoa, suka memuji Tuhan. Jadi keimanannya memiliki kedisiplinan yang baik. Bayangkan anak-anak, dalam sehari Daniel berdoa 3 kali. Lalu dengan anak-anak bagaimana? Pak Guru, saya juga berdoa 3 kali sehari. Waktu apa?
waktu mau makan. Ya, jadi anak-anak, kehidupan Daniel ini memiliki kehidupan yang baik, disiplin yang baik di dalam iman. Daniel 3 kali sehari memuji Allah, berdoa. Walaupun banyak tantangan yang menentang, walaupun ada hambatan yang menghambat. Karena ada orang-orang yang tidak suka kalau Daniel berdoa, kemudian lapor kepada raja. Siapakah nama rajanya? Betul, Raja Darius. Lapor raja, ternyata Daniel itu tetap berdoa. Maka dalam hal ini ada aturan, barang siapa yang tetap berdoa akan dihukum. Aduh, anak-anak, ternyata ada hambatannya, ada tantangannya. Tetapi apakah Daniel tetap menyerah? Tidak. Daniel tekun berdoa. Daniel rajin berdoa. Walaupun apa yang terjadi anak-anak, Daniel dimasukkan dalam gua yang banyak singanya. Anak-anak, singa itu makanannya apa? Betul, daging. Nah, salah satunya daging itu manusia. Waduh, jadi Daniel akan siap-siap menjadi santapan makanan singa-singa yang lapar di gua. Tetapi anak-anak, berkat ketekunan Daniel, berkat doa Daniel, berkat kehidupan disiplin iman Daniel, Allah menyelamatkan Daniel. Jadi anak-anak, mari ayo tekun berdoa, tekun memuji Allah, walaupun ada hambatannya. Hambatannya saat ini apa kira-kira anak-anak? Ya betul, bermain terus pinginnya, main HP terus pinginnya, nonton film terus pinginnya. Nah, mari anak-anak, di dalam doa itu ada manfaat yang besar. Anak-anak harus rajin berdoa. Amin. Nah, kemudian contoh yang kedua anak-anak, tokoh Alkitab yang kedua adalah Daud. Siapa itu Daud? Daud adalah cicit dari Rut dan Boaz dan merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai. Anak-anak, sebelum Daud menjadi raja yang hebat, Daud itu dulu orang yang sederhana. Dia adalah sebagai penggembala domba. Tetapi dia tetap bertanggung jawab. Ketika ada hewan buas, binatang buas mau menyerang dombanya, maka Daud melawannya. Daud melindungi hewan ternaknya, sehingga hewan ternaknya selamat dan tidak jadi dimakan oleh hewan buas. Jadi Daud bertanggung jawab. Dia setia dalam hal-hal kecil. Dia bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Selain itu anak-anak, Daud juga disiplin di dalam memuji Tuhan. Maka banyak Daud itu menulis kitab-kitab yang di dalamnya syairnya itu ditulis, kemudian dikatakan dengan kitab Mazmur. Disitulah Allah berkarya dalam kehidupan Daud, di mana Daud suka memuji Allah, Daud suka berdoa, dan Daud dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dia menjadi raja yang hebat di kemudian hari. Oleh karena itu anak-anak, mari, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita saat ini? Betul, kita ini sebagai seorang siswa, kita harus belajar. Walaupun saat ini kita tidak bertatap muka, bertemu bersama di sekolah, tetapi anak-anak punya tugas, yaitu untuk terus belajar. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ayo dikerjakan. Kalau misalnya tidak punya pulsa atau kuota, maka anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis, kemudian buku tulis itu dikirim ke sekolahan. Dengan demikian, anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin yang luar biasa, dan Pak Guru yakin anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, kemudian anak-anak, disiplin itu tidak muncul dengan sendirinya.
tentunya ada pembelajaran, yaitu disiplin itu ditanamkan sejak kecil, yaitu di dalam lingkungan keluarga. Jadi anak-anak, firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Salomo ini memberikan nasihat kepada anak-anak semua, bahwa anak-anak itu dididik sejak kecil di dalam keluarga oleh orang tua, dan anak-anak mau menuruti. Pak Guru yakin pada masa tuanya anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil. Pada masa dewasa anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil. Karena apa? Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, di dalam keluarga, orang tua ini punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ya, seperti di dalam Efesus 6 ayat 4, di mana orang tua atau ayah atau ibu mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua adalah wakil Tuhan, yaitu untuk mendisiplinkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan tentunya ketika anak-anak dididik, diajar oleh orang tua, tentunya anak-anak jangan memberontak, anak-anak jangan berani. Karena ketika anak-anak mematuhi perintah orang tua, menurut orang tua, maka anak-anak mendapatkan berkat-berkatnya. Yaitu apa anak-anak? Anak-anak panjang umur, anak-anak bahagia, dan anak-anak diberkati. Selain keluarga, sekolah, ini Bapak Ibu Guru juga punya tanggung jawab menanamkan disiplin kepada murid-muridnya. Maka Bapak Ibu Guru juga memberikan tugas-tugas, kan? Ada PR, ada tugas daring yang harus dikerjakan anak-anak. Demikian juga memberikan nasihat, memberikan didikan, menegur ketika bersalah, dan ada banyak hal. Tentunya Bapak Ibu Guru sudah banyak melakukan didikan-didikan yang terbaik, disiplin-disiplin yang terbaik untuk anak-anak semua. Oleh karena itu, jangan berani juga kepada Bapak Ibu Guru. Nah anak-anak, contoh hidup disiplin itu apa saja? Nah ini yang pertama, disiplin waktu anak-anak. Jadi anak-anak harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kapan bermain, ya? Jadi belajar yang rajin. Kemudian setelah belajar boleh bermain. Tetapi ketika bermain anak-anak juga tetap mematuhi kesehatan yang ada. Saat ini kan anak-anak kita dalam pandemi COVID-19, maka jangan lupa pakai masker, demikian juga jaga jarak, dan jangan lupa imun yang baik. Anak-anak ketika bermain jangan membahayakan diri sendiri maupun dengan teman. Nah, kita tahu waktu kapan bermain di luar, demikian juga kapan kita punya waktu. Yuk, yang seringkali kebablasan waktu main HP seharian, ayo disiplin. HP itu digunakan untuk hal yang baik, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan main game online. Aduh, jangan kita buang waktu yang sia-sia. Kemudian disiplin waktu di dalam belajar. Ayo anak-anak, kalau malam hari kita juga harus rajin belajar. Kalau pagi juga kita mengerjakan tugas-tugas sekolah dari Bapak Ibu Guru. Kalau malam juga belajar. Jangan nonton sinetron terus, jangan nonton TV terus. Setelah nonton TV ngantuk tidur lalu lupa belajar. Nah, itu tidak disiplin waktu. Nah, contoh yang kedua, disiplin iman anak-anak. Nah, anak-anak, ayo di sini ya Pak yang rajin berdoa. Oh, betul. Pak Ibrahim senang kalau anak-anak semua rajin berdoa. Jangan lupa sebelum makan berdoa. Jangan lupa setelah bangun tidur maupun sebelum tidur juga berdoa. Jangan lupa juga ketika mau melakukan sesuatu kita berdoa. Karena dengan doa
kita senantiasa mengucap syukur, demikian juga memohon perlindungan dan berkat Tuhan. Demikian juga anak-anak, hari Minggu kita juga ke gereja. Ya, hari Minggu jangan lupa ke gereja. Mentang-mentang hari libur, bangunnya siang. Mentang-mentang libur, nonton TV sepuasnya, lalu lupa ke gereja. Memang saat ini ada gereja-gereja yang belum mengizinkan untuk kita beribadah di gereja. Tetapi kan Bapak, Ibu, guru sekolah minggu memberikan juga renungan-renungan. Maka tentunya lihat renungan itu, lihat video yang dikirim oleh Bapak, Ibu, guru sekolah minggu. Lakukan itu dengan baik. Lalu yang ketiga anak-anak, yaitu disiplin berpakaian. Nah, anak-anak, dalam berpakaian pun kita harus rapi dan sopan. Ya, jangan ikut-ikutan berpakaian yang tidak rapi dan sopan, awut-awutan, kan baju kancingnya tidak dipakai. Ya, kemudian ketika bermain memakai pakaian yang minim-minim aja. Kita harus bisa menutup bagian-bagian tubuh kita supaya terlihat rapi dan sopan. Kemudian di sekolah anak-anak kita juga harus berpakaian rapi, baju dimasukkan. Demikian juga memakai seragam sekolah dengan baik, ya, pakai merah putih ketika upacara, ya. Demikian juga pakaian-pakaian yang memang sudah dijadwalkan di sekolah, ikuti itu, ya. Nanti kalau sudah tatap muka anak-anak, lihat jadwalnya. Hari Jumat pakai pakaian olahraga, ya pakai itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hidup disiplin itu terdapat nilai. Nilai-nilainya apa saja anak-anak? Yaitu ketaatan, kemudian kepatuhan, kemudian kesetiaan, dan yang terakhir adalah keteraturan. Jadi ada 4 nilai ya anak-anak. Nah, ketika kehidupan kita disiplin yang di dalamnya ada ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, maka membawa manfaat yang luar biasa, yaitu dapat membuat kehidupan kita menjadi berprestasi yang baik. Karena apa? Kita hidup tertib, hidup disiplin. Kemudian kita bisa berhasil menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang bisa menjadi berkat. Nah, ini anak-anak, ketika kehidupan kita disiplin dan ada banyak manfaat, maka hidup ini harus tertib. Maka hidup ini harus mau mendengarkan nasihat-nasihat dan didikan. Jadi itu anak-anak, pagi hari ini berbicara mengenai disiplin. Nah, ada tugas anak-anak. Tugas ini nanti anak ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, cekrik dan dikirim ke Pak Guru. Yang pertama, yaitu anak-anak menjelaskan apa itu arti disiplin. Yang kedua, anak-anak memberikan contoh 3 saja sikap disiplin di dalam iman. Kemudian yang ketiga, anak-anak menyebutkan manfaat hidup disiplin. Jadi ada manfaatnya tadi kan? Nah, anak-anak menyebutkan 3 saja manfaat dari hidup disiplin. Maka hal inilah Pak Ibrahim terus berdoa untuk anak-anak semua untuk tetap semangat belajar. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan doa dari Pak Ibrahim adalah anak-anak semua sehat, anak-anak semua ceria, anak-anak semua harus punya tujuan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.